الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الحق المبين الذي هبنا بالإيمان واليقين. اللهم صل على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Rabbul Izzati atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi nan cerah ini, di hari kemenangan ini, di hari Idul Fitrah ini, kita bisa menghadiri tempat lapangan yang penuh mubarakah setelah kurang lebih 3 tahun kita dilanda bencana dengan pembatasan-pembatasan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita yang telah berhasil membawa kita, menyelamatkan kita umat Islam dari alam kebodohan penuh kegelapan. Kita dibawa serta oleh Rasulullah ke alam yang terang benderang penuh keilmuan, yahdi minadh-dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah menuntaskan perjalanan 1 bulan menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah untuk berjalan dari rumah kita masing-masing. Kita menuju masjid, kita menuju lapangan
tiada lain tujuannya hanya untuk mengagungkan Allah, untuk bertasbih, bertakbir dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, tahun ini Allah memberikan beda dari 3 tahun sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan telah membingkai kita. Ramadan telah mengajarkan kita sebuah amalan yang sangat luar biasa. Dan kita hari ini sudah mampu menyelesaikan 30 hari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Hari ini kita menggapai yang namanya kemenangan, menang melawan hawa nafsu. Kita menuntaskan sebuah ibadah yang berbeda daripada ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu puasa Ramadan. Kita melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti salatul lail, dan kita memperbanyak ibadah-ibadah mahdah dan ibadah-ibadah ghairu mahdah. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran sudah dikatakan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sesungguhnya aku telah memberikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang nyata. Dalam surat Al-Fat ayat 1, Allah membuktikan hari ini kepada kita sekalian. Kemenangan yang seperti apa? Ampunan Allah yang sangat luar biasa. Di antara kita semua pasti punya yang namanya dosa. Kullu bani adama khata' wa khair khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti punya yang namanya dosa, dan setiap para pendosa kita sadar bahwa kita pernah melakukan dosa, at-tawwabun, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum Ramadan, puasa Ramadan adalah penghapus dosa. Sebagaimana kita pahami, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambik. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang berlalu. Makanya hari ini kita sebut dengan Haidul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Insya Allah kita semua bebas dari dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati Allah, tujuan Ramadan tiada lain, tiada bukan surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita berpuasa tuntas 30 hari dalam puasa Ramadan 1443 Hijriah ini, tiada lain hanya untuk la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang muttaqin. Kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada uswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa diproyeksikan bagaimana kita menggapai derajat muttaqin. Maka seharusnya selepas bulan suci Ramadan ada peningkatan kualitas diri, ada peningkatan kualitas ibadah kita. Apabila jika tidak, maka jangan-jangan kam min sa'imin min siyami illal ju'i wal atas, kata Rasul. Percuma kita puasa hanya meninggalkan lapar dan dahaga. Seperti apa? Malam yada qaulaz zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun
fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa ketika bulan suci Ramadan kemarin tidak bisa meninggalkan lisannya dari perbuatan ghibah, membicarakan orang, ngomong yang tidak penting, dan perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh puasa kita kecuali meninggalkan lapar dan dahaga. Dan insya Allah kita yang duduk di lapangan ini insya Allah termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, predikat muttaqin, predikat ketakwaan itu harus kita perjuangkan. Setiap orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus berusaha meraih predikat muttaqin. Adalah predikat tertinggi yang diberikan Allah kepada kita. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah laki perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbudaya yang berbeda. Tapi Allah yang hanya membedakan kita dari yang lainnya hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah dan larangan Allah sudah jelas. Asalkan kita kembali kepada Al-Qur'an, asalkan kita beriktibar, beruswah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita sudah termasuk pribadi yang muttaqin. Jamaah yang dirahmati Allah, ada kiat diri bagaimana kita meraih kesuksesan hidup dalam rangka meraih pribadi yang muttaqin. Yang pertama adalah kita ingat bahwa kita tidak selama-lamanya di dunia ini, bahwa kita semuanya akan punya pangkat yang sangat luar biasa yang akan dikenang oleh anak cucu kita, yaitu almarhum. Kita semua bakal mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Wa mal hayatud dunya illa lahibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Bahwa dunia yang kita cintai ini, gemerlapnya dunia yang kita diami ini hanyalah panggung sandiwara, hanyalah permainan belaka. Sedangkan kampung akhirat, kehidupan senyatanya dari kita nanti, semuanya pasti ke sana. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal pasti menimpa kita, tidak akan maju pun tidak akan mundur. Ketika sudah nyampe masanya, dimanapun kita pasti mati. Jamaah yang dirahmati Allah, mati itu tidak nunggu sakit, mati itu tidak nunggu tua. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang tua sakit-sakitan tapi juga tidak mati-mati. Banyak anak muda sehat walafiat tiba-tiba mati. Kalau kita perumpamakan sebagaimana buah kelapa yang gugur duluan yang mana? Kadang-kadang yang tua, sudah hitam, tidak jatuh-jatuh dari pohonnya. Tapi yang ternyata yang masih pencit sudah berguguran. Itulah kita. Jangan merasa bahwa kita itu masih panjang usia kita. Tidak tahu bahwa sepulang dari majelis ini, sepulang dari hadapan ini, Allah sudah memanggil kita. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak sekali-kali akan menunda kematian kita kalau sudah masanya sudah nyampe. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak akan menunda, tidak akan menunda. Dan Allah maha teliti atas apa yang kita berbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
dosa kita, kebaikan kita walaupun toh hanya sebesar zarah akan dibalas oleh Allah, dan dosa kita walaupun hanya sebesar biji zarah pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kiat kita agar kita menghadapi kematian? Yang pertama, memperbanyak amalan-amalan yang itu sebagai sanggup kita nanti di akhirat. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalasin sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihun yad'alahu. Hanya 3 yang dibawa kita ketika mati, jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Pada momentum Ramadan kemarin kita berlomba-lomba untuk melakukan berderma, berkasih sayang antar sesama. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kita dianjurkan oleh Allah untuk mendermakan sebagian harta kita itu walaupun toh dalam keadaan sempit, bahkan di posisi ketika kita lapang. Kita diwajibkan oleh Allah untuk mendermakan sebagian saja dari harta kita. Kemudian yang kedua, kepada siapa harta itu diberikan? Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab. Berikanlah sebagian hartamu itu yang pertama kepada kerabat dekat dulu. Kerabat dekat dulu, bukan fakir miskin, bukan anak yatim, bukan tidak baik-baik, tapi dalam rangka kita mencapai kebaikan, yang prioritas pertama itu adalah qarib dulu. Setelah qarib baru wal yatama, baru ketiga wal masakin wabdas sa'il was-sa'ilina wa firqa, peminta-minta dan memerdekakan hamba saja. Apa yang diberikan? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak mencapai kebaikan yang sempurna, kata Allah, ketika sampai kalian itu memberikan kepada kerabat itu, kepada anak yatim itu, kepada fakir miskin itu adalah harta yang kamu cintai. Andai seandainya makanan yang kita dermakan adalah makanan yang biasa kita makan. Allah seandainya pakaian yang kita dermakan adalah pakaian yang biasa kita pakai. Itu perintah Allah dalam Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Itu yang akan kita bawa walaupun toh meninggal, amalan-amalan ini tetap ngalir, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, amalan dalam rangka kita menyiapkan diri untuk menuju kematian, yaitu kita istiqamah. Fa inna khaira amalin adwamuhu wa in qallah, kata Rasul. Sebaik-baik amalan itu adalah yang istiqamah walaupun toh sedikit. Yang istiqamah walaupun toh sedikit. Ketika bulan suci Ramadan, kita kemarin berlomba-lomba untuk melakukan ibadah puasa selama 30 hari. Kita qiyamul lail 11 rakaat. Kita berderma setiap hari, man fattara sha'iman kana lahu mithlu min ajri fa'ilihi. Kita memberikan karena kita berharap bahwa kita memberikan sekedar buka puasa untuk sekedar mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang melakukan itu. Jemaah yang dirahmati Allah, istiqamah kita melanjutkan setelah ini di luar bulan suci Ramadan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan pada bulan suci Ramadan kemarin, walaupun toh sedikit. Tidak kuat misalnya 11 rakaat, kita robah menjadi 4 rakaat tambah 3 rakaat. Tidak kuat 4 rakaat 3 rakaat ditambah dikurangi lagi 2 rakaat tambah 3 rakaat. Tidak kuat lagi 2 rakaat tambah 1 rakaat cukup. Tapi terus istiqamah. Ini fa inna khaira amali adwamuhu wa in qalla, kata Rasul. Aku lebih suka kepada sesuatu ibadah yang itu istiqamah walaupun toh itu hanya sedikit sekali.
Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, menghadapi yang namanya kematian itu kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Karena kita enggak tahu, jangan merasa bahwa kita yang ahli ibadah sudah menjauhkan dari maksiat, bahwa di akhir hayat kita itu kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Belum tentu. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasul. Sesungguhnya amal perbuatan itu di akhir hayat. Penentuan amal perbuatan itu di akhir hayat kita. Belum tentu ahli ibadah sejak muda matinya husnul khatimah, belum tentu. Bisa saja su'ul khatimah. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah, predikat muttaqin yang kedua kita adalah senantiasa bahwa kita sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Jamaah yang dirahmati Allah, seluruh kita semua pasti akan melalui tahapan-tahapan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Aku benar-benar akan menguji kalian semua dengan sedikit takut terhadap corona, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada pribadi-pribadi yang sabar. Jamaah yang dirahmati Allah, semua kita akan mendapatkan ujian. Takut dengan corona. Jamaah yang dirahmati Allah, corona, wabah itu bukan sekali-kalinya ada di dunia ini. Dalam sejarah perjalanan Islam, zaman Rasulullah itu ada wabah yang namanya Syirawaih. Syirawaih itu membunuh sekitar ribuan orang satu hari. Pernah sampai 2000 orang per hari. Namanya wabah Syirawaih, wabah taun Syirawaih. Kemudian di zaman Umar bin Khattab namanya wabah taun Amawas, membunuh 9.000 orang dalam 3 hari. Ini zamannya Umar bin Khattab. Kemudian zaman Ibnu Zubair, 25.000 orang sehari meninggal dunia. Kemudian ada namanya wabah taun Fatayat, terjadi di Kufah. Ini hanya membunuh kaum perempuan yang usianya antara 5 sampai 18 tahun. Luar biasa Allah memberikan ujian kepada kita. Kemudian pada 155 Masehi ada di Basrah, itu juga 2000 per hari orang meninggal karena wabah taun. Jadi kita itu tidak bisa melepas dengan yang namanya ujian. Kita dengan corona dibuat susah dan payah. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Balad sudah memberikan peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Sungguh aku benar-benar bersumpah, kata Allah, demi kota Mekah ini, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad hidup di kota Mekah ini. Apa? Dan Allah bersumpah lagi, wa walidin wa ma walad, demi ayah dan anaknya. Ini Allah bersumpah 2 kali. Apa isinya jamaah yang dirahmati Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku menciptakan kalian manusia itu dalam keadaan susah dan payah. Yang jadi kepala rumah tangga susah tidak Bapak Ibu? Susah. Yang jadi Bapak RT apalagi? Di rumah sudah ribet urusan istri dan anak, masih diribetkan lagi dengan yang namanya Papa RT. Masih jadi guru, masih jadi dosen, masih menjadi aparatur pemerintahan. Susah dan payah. Ini fitrah Allah. Tapi apa kata Allah dalam surat Al-Talaq? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, aku yang akan mencarikan jalan keluar di antara kesulitan kita.
Ini janji Allah, bukan janji manusia. Asalkan kita menjadi pribadi yang muttaqin, Allah yang akan mencarikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak RT, sebagai aparatur pemerintahan, sebagai guru, sebagai apapun, susah kita, payah kita akan dicarikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sebelum itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada pribadi yang bertakwa itu dari jalan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan kita, urusan kita. Allah akan mencarikan jalan urusan kita. Tadi diberikan kemudahan, diberikan keleluasaan, urusan kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memperbesar pahala kita. Jemaah yang dirahmati Allah. Kita tadi sudah tahu bahwa kita makhallul khata' wan nisyan. Pepatah Arab mengatakan al-insan makhallul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang muttaqin. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kita itu dalam beribadah, dalam berkarya haruslah dengan ilmu pengetahuan. Kenapa kok harus ilmu pengetahuan? Karena seluruh aktivitas kita, muamalah sosial kita harus dengan ilmu. Ibadah kita harus dengan ilmu. Maka la talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan itu untuk berilmu. Ibadah tanpa ilmu bisa percuma. Maka kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Itu ilmu. Dengan cara apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca, mendengar. Ketika bulan suci Ramadan, majelis taklim bertebaran di mana-mana. Masya Allah. Ini majelis taklim, kita mengikuti kuliah subuh. Kemudian ada kultum sebelum tarawih, sebelum witir. Bahkan kita sering melakukan kajian-kajian tematik di berbagai tempat. Ini majelis ilmu yang perlu kita lanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Karena wajib. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma ladrajah. Allah akan menaikkan derajat kita satu derajat lebih tinggi daripada yang lain kepada pribadi yang berilmu. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, ilmu itu adalah jalan kebahagiaan. Katanya kemin kebahagia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering berdoa yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Ya Allah, berikanlah hambamu ini kebahagiaan di dunia dan berikanlah hambamu ini kebahagiaan di akhirat ya Allah, dan lindungilah, jauhkanlah hambamu ini dari api neraka. Apa katanya? Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat pun ada ilmunya. Dan ingin bahagia di dunia, dua-duanya sebagaimana doa tadi, bahkan itu juga ditempuh dengan ilmu pengetahuan. Sudahkah kita mempertahankan? Tidak ada masanya ilmu, bukan ada masa produktif, tidak. Kita minal mahdi ilal lahdi, mulai lahir hingga kita mati. Yang ketiga, empat, ilmu itu jalan menuju surga. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu man fattara man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berangkat dari rumah ke majelis ilmu, kata Rasul, dari rumah berangkat ke majelis ilmu, ya, dia sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita banyak
banyak mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, kita ibadah dengan sebenar-benarnya. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah. Semuanya ibadah. Apapun yang diniatkan karena Allah akan bernilai ibadah. Masuk WC saja berniatkan karena Allah, itu bernilai ibadah. Ibadah itu tidak hanya sholat saja. Bapak ibu berangkat dari rumah niat karena Allah ke majelis ini, itu sudah ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga ini istiqomah. Fa inna khaira amali adwamuhu yang kala tadi. Barang siapa yang istiqomah dalam suatu perkara walaupun toh sedikit, itu jauh lebih baik, banyak, tapi itu tidak terulang dan terulang lagi. Kemudian yang keenam, kita melakukan muahadah. Muahadah itu perjanjian. Semua di antara kita sudah berjanji kepada Allah sebelum kita lahir. Kita berjanji kepada Allah bahwa kita hanya menuhankan Allah, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Allah bertanya, apakah aku ini Tuhanmu ketika sebelum kita lahir? Iya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Kita berjanji kepada Allah. Bahkan kita berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah hamba menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau ada di antara kita menyembah kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, kita sudah ingkar janji kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, ini perjanjian kita dalam rangka meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan yang namanya muraqabah. Kita merasa selalu dilihat oleh Allah. Kemanapun kita itu dilihat oleh Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan dilihat oleh Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak bisa melihat Allah, Allah lah yang melihat kita. Kemudian cara yang ketiga, keenam adalah kita melakukan namanya mujahadah. Kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepadaku semata menghadap ridhaku, kata Allah, aku akan memberikan kemudahan jalan-jalanku yang lain. Ini janji Allah. Apa kata Imam Syafi'i? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ithu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah kamu urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu urusan akhiratmu seakan-akan esok kita tiada. Ketika kita beramal amal, maka seakan-akan kita hidup selama-lamanya, tapi urusan akhirat seakan-akan esok tiada. Itu kesungguhan jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedelapan, jamaah yang dirahmati Allah, kita melakukan yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Tadi imam membaca surat Al-Asr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini diawali dengan bertakwa, juga diakhiri bertakwa. Apa artinya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad? Hendaklah masing-masing di antara kita itu memperhatikan atas apa-apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Apa hari esok? Bagaimana kita melihat persiapan kita menghadapi yang namanya kematian? Ini harus kita, bagaimana kualitas ibadah kita, ibadah mahdah kita, ibadah ghairu mahdah kita. Hanya Allah dan kita yang tahu kualitas ibadah kita. Oleh karena itu kita selalu melakukan yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Introspeksi diri agar kita bisa betul-betul menjadi pribadi yang muttaqin, dan kita siap cak wayah-wayah suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ke-10 kita melakukan yang namanya muaqabah. Apa muaqabah? Memberikan hukuman kepada diri kita. Tadi disebutkan bahwa al-insan makhalul khata'un nisyan. Ini pepatah Arab. Kalau hadisnya itu kullu bani adama khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti punya yang namanya dosa, dan sebaik-baik kita yang sadar akan dosa adalah yang at-tawwabun. Kita memberi hukuman ketika kita pernah melakukan dosa dan kesalahan, bersegera untuk menghukum diri dengan memperbanyak ibadah ghairu mahdah agar kita dibebaskan oleh Allah dari dosa-dosa kita. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan dosa yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan agar bisa menghapusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, agar bisa menghapusnya. Karena kita tadi sering kita lalai, sering kita tidak sadar bahwa mulut kita, perbuatan kita mengandung dosa tanpa kita sadari. Karena dosa itu dari dua hal, mulut, lisan, yang kedua perbuatan. Selamatil insan fi hibbil lisan. Kadang-kadang kita tidak bisa menjaga mulut kita dan perbuatan kita, tanpa kita sadari menyinggung perasaan orang lain sudah berdosa kepada Allah. Oleh karena itu bersegeralah untuk bertobat kepada Allah dimanapun kita berada, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk berusaha semaksimal mungkin meraih predikat muttaqin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.